Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini masih bersama Ibu membawakan pelajaran produktif kewirausahaan kelas 12 ya. Jadi di sini harapan Ibu nantinya anak-anak kami tetap mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan sampai selesai, sehingga nanti anak-anak kami bisa memahami tentang materi yang Ibu sampaikan ya. Jadi dalam pokok bahasan materi kita untuk hari ini anak-anak kami semuanya adalah produksi massal ya. Jadi produksi massal itu maksudnya itu dalam suatu industri atau perusahaan itu menghasilkan banyak produksi dalam satu hari. Itu biasanya dihasilkan oleh industri atau perusahaan atau pabrik ya. Tuntutan masyarakat terhadap suatu barang yang semakin meningkat menurut produsen, barang tersebut harus menyediakan barang-barang dalam jumlah yang besar. Contohnya kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4. Untuk memproduksi barang dalam jumlah besar tentu harus melalui perencanaan yang matang. Dalam bab pokok bahasan bab produksi massal yang Ibu ajarkan pada hari ini, kita akan mempelajari mengenai produksi massal hingga tahapan-tahapan dalam produksi massal. Ya, hakikat dalam produksi massal. Ya, hakikat dalam produksi massal ini perlu dipahami. Ya, kita seringkali mendengar istilah produk, ya, produk secara massal ya. Produk secara massal. Kita seringkali mendengar istilah produk massal, namun ada sebenarnya yang dimaksud dengan produk massal itu sendiri. Menurut ilmu ekonomi, pengertian produksi adalah kegiatan menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan menambah nilai kegunaan manfaat suatu barang ya. Kegiatan produksi tersebut menghasilkan suatu produk ya. Produk itulah yang didistribusikan kepada masyarakat dan selanjutnya dikonsumsi oleh masyarakat. Kata massal itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian ya, mengikutsertakan itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ya. Itu maksudnya melibatkan banyak orang. Itu maksudnya massal ya, melibatkan banyak orang, bukan per individu maksudnya. Dengan demikian produksi massal mengandung pengertian produksi yang dibuat dalam jumlah besar. Biasanya ini dilakukan oleh industri atau pabrik. Produksi massal dikenal juga dengan istilah produksi mengalir atau produksi terus-menerus, produksi yang dibuat dalam jumlah besar. Perakitan produksi tersebut ke dalam produksi massal. Istilah produksi massal itu sendiri pertama kali dipopulerkan pada tahun 1926 melalui artikel yang dituliskan Encyclopedia ya. Artikel tersebut ditulis seorang yang bekerja di perusahaan. Jadi pengertian produksi massal itu maksudnya mungkin anak-anak kami belum paham ya. Sebelum memahami apa yang dinamakan dengan produksi massal, sebaiknya kita mengulas sendiri mengenai definisi produksi. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah nilai guna suatu benda dengan mengubah sikap dan bentuk dinamakan produksi barang. Adapun kegiatan menambah nilai suatu barang atau mengubah bentuk dinamakan produksi jasa. Adanya tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan suatu barang membuat para produsen berlomba-lomba memenuhi kebutuhan konsumen dengan melakukan produksi barang secara besar-besaran. Dengan memproduksi barang secara besar-besaran, maka biaya produksi pun akan lebih rendah ya. Produksi massal ini merupakan kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan terlebih dahulu dari standar spesifiknya
dari suatu perusahaan atau industri untuk menghasilkan produksi barang yang lebih banyak. Sebenarnya ya dalam produksi massal ini ya, bahwa sedangkan operasi dalam menghasilkan suatu produksi barang, contohnya ada misalkan produk pasta gigi ya, ada sabun, ada sampo, ada barang elektronik, ada mobil, ada motor dan sebagainya. Biasanya produk dari produksi massal memiliki bentuk, model, dan rasa yang tidak mudah mengalami perubahan dalam banyak digunakan oleh masyarakat. Salah satu cara produksi massal itu yaitu tidak adanya negosiasi antara produsen dengan calon konsumen. Dalam hal ini dalam mengerjakan suatu barang. Hal ini tentu berbeda dengan produksi berdasarkan pesanan. Selain dalam perusahaan juga sangat memerhatikan mengenai harga produksi mereka. Sebelum melakukan produksi massal, pihak perusahaan akan melakukan survei pasar untuk masalah harga. Bila harga yang ditentukan terlalu mahal, maka barang tersebut akan kalah bersaing dengan produk sejenis milik perusahaan kompetitor. Maksudnya kompetitor adalah perusahaan yang sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan produksi massal adalah kegiatan membuat produk dalam jumlah besar dengan waktu sesingkat mungkin dan dengan biaya yang rendah. Untuk melakukan produksi massal sebelum perusahaan perlu mempertimbangkan dengan matang karena menyangkut modal yang akan dikeluarkan untuk membeli mesin-mesin canggih. Jadi ciri-ciri produksi massal ini, perusahaan yang menerapkan proses produksi massal akan memproduksi barang sekuat tenaga dengan sumber daya yang mereka miliki. Adapun perbedaan antara produksi massal yang dengan produksi berdasarkan pesanan, yaitu yang pertama ada produk yang dihasilkan perusahaan dalam jumlah besar dengan biaya unitnya adalah rendah. Tujuan produksi untuk menguasai pasar. Produksi dijual di pasar bebas, hampir tidak ada variasi produksi karena semua produk yang dibuat sama. Harus ada persediaan untuk memenuhi permintaan pada masa tunggu. Bila terjadi kelebihan produksi massal yang terjadi dalam suatu perusahaan itu merupakan paksaan di pasar. Ya, dalam pasar seperti melakukan promosi produk secara besar-besaran atau melakukan kuis berhadiah. Tujuan agar barang yang berlebihan tersebut segera diserap oleh pasar. Selain itu pada sistem produk massal, pekerjaan tidak dapat berhenti atau mengurangi kepastian produksi sehingga perusahaan harus membuat stabilitas agar produk mereka tetap stabil bahkan terkadang menambah jumlah produksi. Jadi makanya ya anak-anak kami dalam produksi massal ini dalam dunia industri ini sangat dibutuhkan adalah tenaga-tenaga mesin yang lebih banyak dibanding tenaga-tenaga manusia. Ya. Kemudian kelebihan dan kekurangan produksi massal. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kalau kita lihat kelebihan daripada produksi massal yang ada di industri atau perusahaan itu ya, hemat biaya. Kenapa dikatakan hemat biaya? Karena barang disebut dalam jumlah besar. Biasanya perusahaan membeli bahan baku dalam jumlah besar sehingga mendapat potongan harga. Selain itu, produksi massal biasanya tidak banyak membutuhkan tenaga kerja. Karena pekerjaan dilakukan oleh mesin-mesin canggih sehingga hal tersebut mengurangi biaya tenaga kerja. Ya, seperti yang Ibu bilang tadi itu ya, kalau hemat biaya dalam produksi ini, kalau tenaga manusia itu mengerjakan sesuatu hanya terbatas. Kalau dia mesin ya, itu sangat banyak sekali yang bisa diproduksi untuk menghasilkan suatu produk barang. Kemudian efisiensi waktu. Hal ini terjadi karena umumnya produksi massal dilakukan oleh mesin-mesin yang dapat bekerja dengan cepat. Dalam produksi massal ini, setiap pekerja melakukan hal yang sama dengan menggunakan peralatan sama dalam proses produksi terus mengalir. Ya. Hal tersebut membuat pekerja tidak perlu membutuhkan waktu dalam menyiapkan peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam produksi. Hal ini dapat membuat waktu produksi menjadi semakin meningkat. Makanya dalam industri itu sangat banyak dibutuhkan oleh mesin-mesin dibanding tenaga-tenaga manusia ya.
untuk kekurangan tinggi dalam dan kecilnya risiko kesalahan manusia dalam memproduksi barang dalam suatu industri dalam produksi massal ini karena kebanyakan dilakukan oleh mesin-mesin canggih sehingga lebih akurat, efisien dan secara optimalnya. Bahwa tingkat produksi cepat tingkat produksi cepat maksudnya tentu saja tingkat produksinya akan semakin cepat dan jumlah produksinya bertambah karena pengerjaan dilakukan secara otomatisasi oleh mesin-mesin yang canggih dan produksi yang lebih cepat menyiratkan barang yang dipasarkan akan lebih cepat. Selain itu bahwa produksi massal ini memiliki kekurangan. Ada kekurangan, ada kelebihan anak-anak kami semuanya. Kalau kita lihat kekurangan dalam produksi massal ini, kegiatan produksi sangat kaku. Hal ini terjadi karena pengerjaan produksi dilakukan oleh mesin-mesin sehingga mengubah terhadap desain produk sangat sulit dilakukan. Apalagi desain tersebut memasuki lini produksi. Jika terjadi kesalahan pada desain produk, maka seluruh siklus produksi pun akan berpengaruh. Paham anak-anak kami itu ya? Jadi kalau ada desain itu nanti kalau ada kesalahan dalam menjalankan produksi dalam suatu produksi massal ini akan mengakibatkan suatu rusak semua. Jadi kalau pekerjaan manusia kan bisa itu nanti dicegah, bisa diulangi ya. Tapi ada sisi positifnya, ada sisi kekurangannya. Kurangnya beragam variasi produk ya. Salah satu ciri produk massal yaitu adanya kesamaan produk. Hal ini akan menyulitkan produsen dalam memperkenalkan berbagai macam variasi produk harus memuaskan konsumen yang berbeda-beda. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli konsumen produksi sangat mahal. Begitu pula dalam pemeliharannya. Kemudian tidak adanya jaminan, artinya perusahaan harus memperhatikan permintaan pasar terhadap produk tersebut, tetapi tidak ada jaminan bahwa produk tersebut akan laris manis di pasaran. Jadi kesimpulannya ya, dalam menjalankan suatu industri, itu ada perencanaan dalam proses massal itu biasanya dilakukan industri ya. Jadi ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Jadi kalau tadi udah Ibu bilang kalau sisi kekurangannya itu nanti apabila desainnya itu kalau sudah salah, semua yang diproduk itu salah. Kalau dia dari pekerjaan manusia nanti yang mengerjakan, nanti itu bisa di cancel atau bisa dirubah ya, agar bisa tidak mengakibatkan suatu kerugian yang lebih banyak. Sampai di situ dulu kira-kira anak-anak kami mengenai materi kita ini dalam proses produksi massal. Kalau kira-kira ada yang mau ditanyakan nanti seperti saya bilang tadi ya, nanti langsung aja tanya ke Ibu, jawab ke Ibu yaitu 082277224795 ya. Sampai di sini dulu pokok bahasan kita itu. Dengan begitu banyak-banyak Ibu mengucapkan terima kasih ditonton video Ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.